Di dalam nama Allah Bapa, sumber segala yang baik, di dalam nama Yesus Kristus yang layak menerima pujian, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita memuji Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup di dalam cahaya wajah-Mu. Pujian akan kebesaran Tuhan. Sungguh mulia Tuhan kita. Dia menata dunia dengan begitu baik menjadi tempat tinggal seluruh ciptaannya. Hai kamu sekalian ciptaan Tuhan, ulangi. Sungguh mulia Tuhan kita. Ia menata dunia ya, kami lagi. Berdasarkan firman Tuhan yang telah dibaca, mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 105. Kita bernyanyi ayat 1 sampai 2 dibantu oleh pemusikan Solidarity. Kita masuk yang bagian kelima. Pujian akan kebesaran Tuhan.
yang tertulis di dalam Mazmur 104. Sungguh mulia Tuhan kita, Ia menata dunia dengan begitu baik menjadi tempat tinggal seluruh ciptaannya. Hai kamu sekalian ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang punya kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila ku lihat indah Kemuliaan Tuhan nyata melalui terang yang bersinar, melalui awan dan angin yang berhembus. Hai seluruh ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui air yang mengalir, sehingga dahaga dari seluruh ciptaannya dipuaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui gunung-gunung yang tinggi, ladang dan sawah, tanaman yang hijau dan padi yang memuji. Begitu juga dengan semua binatang liar dan ternak yang diciptakannya dalam kebaikan. Haleluya, haleluya.
ayat 28. Tuhan telah menyatakan kemuliaannya melalui seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, dosa telah menghalangi penglihatanku terhadap kemuliaan sehingga aku tidak mampu memujimu. Tuhan telah menyatakan kebaikannya di dalam diri manusia. Ya Tuhan, terkadang aku tidak menyadari bahwa aku diciptakan untuk dimuliakan dan merasa seperti Engkau. Karena kedasarku, aku tidak memujimu. Tuhan telah memelihara hidup kita melalui sesama manusia, juga melalui ciptaannya yang lain. Ya Tuhan, terkadang pemahamanku salah terhadap sesama manusia dan juga ciptaanmu yang lain. Aku lupa bersyukur dan menjaga dunia dan isinya. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Marilah kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Tuhan melalui nyanyian nomor 60. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dipandu oleh pemusik dan sang leader. Karena pengampunan dosa, semua hamba Allah, aku menyatakan firman-Nya kepada kita yang telah mengakukan dosa. Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Diambil dari Ibrani 10 ayat 16b hingga 17.
Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita bersyukur atas pengampunan dosa. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi melalui kumpulan lagu rohani kita nomor 185. Kita bernyanyi ayat 1 sampai 3 dipandu oleh pemusik dan saudara. Saatnya kita membaca firman Tuhan yang pertama. Kita ambil di dalam 1 Tawarik 16. Dalam Matius Matius 11 ayat 25 hingga 30. Kami bacakan secara tunggal dari ini, Pak. Matius 11 ayat 25 hingga 30. Ajarkan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu diperkenankan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku Allah lemah lembut dan murah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Allah kami di tempat yang maha tinggi, sebab Kau adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kau Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah memberkati kami, menyelamatkan kami, dan pada hari ini sudah mengingatkan kami untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan melalui nyanyian kami, melalui doa-doa dan liturgi kami, menjadi persembahan yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang di dalam jalan kami. Biarlah kiranya pengertian dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang hina ini, yang pada hari ini Tuhan pakaikan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Tuhan berkata-kata atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu memperkatakan firman Tuhan dan kebenarannya kepada semua jemaat-Mu. Inilah doa kami Bapa, inilah persembahan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya, sebab kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Menjua-jua. Menjua-jua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, hari ini saya secara pribadi merupakan satu pengalaman yang luar biasa, karena hari ini adalah hari yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena di gereja kita GBKP Umbul Kota Candi ini biasanya sudah kurang lebih 8 bulan kami melayani di Majelis Umbul Kota Candi ini, biasanya kebaktian menggunakan bahasa Karo. Tapi pada hari ini adalah hari yang istimewa. Kebaktian mulai dari liturgi sampai penyampaian firman dan semua yang ada di dalam kebaktian kita pada hari ini menggunakan bahasa Indonesia. Karena pada hari ini kita bersukacita, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berbaktian dengan keluarga besar Polres Aceh Tenggara. Jadi karena kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Jadi mulai dari malam hari ini bercampur-campur alam bahasa Karo. Sebab buka dekat melaikan Karo, bukan lupa bahasa Indonesia, bukan batu-batu. Ada mereka bahasa Karo batu-batu, dari bahasa Indonesia kan buat bersih-bersih. Maka sebentar kami berbincang penyampaian, mungkin ada percampuran bahasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini
kita sekalian, mari sama-sama kita perhatikan Alkitab kita. 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13 demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berpeganlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Tema yang sampai pada kita hari ini adalah bernyanyilah memuji Tuhan, rendahlah muji di bata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini di dalam kalender gerejawi kita memasuki Minggu Kantate, yang artinya adalah rendahlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyilah. Minggu Kantate mengingatkan kita bahwa bernyanyi adalah unsur terpenting dalam kehidupan, dalam penyembahan orang percaya. Nyanyian adalah unsur penting dalam ibadah-ibadah peribadahan orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam perkembangan peradaban kehidupan manusia, nyanyian, lagu, musik adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan manusia. Di setiap budaya yang ada di dunia ini, di dalam ribuan atau bahkan mungkin jutaan suku bangsa yang ada di dalam dunia ini, pasti memiliki nyanyian, pasti memiliki lagu. Adik kita anak karo pasti lagu kita. Bagi kate suku-suku Sieban, Batak Toba, orang Jawa, orang Minang, orang Papua, setiap suku bangsa dan budaya pasti memiliki nyanyian. Sebab nyanyian adalah
ke Yerusalem. Dan dalam teks khotbah kita di dalam pasal 16, tabut Allah itu sudah berhasil dipindahkan dan dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang sudah dipasang Daud yang diperuntukkan untuk tabut Allah itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Allah, dan membagi-bagikan makanan, yaitu sekerat daging dan sepotong kue kismis kepada bangsa Israel. Lalu diangkat Daudlah pelayan-pelayan yang berasal dari orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk bekerja di dalam rumah pertoton atau bait Allah sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasukkan nama Tuhan Allah Israel dan menyanyikan nyanyian syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Maka ketika itu kita lihat di dalam ayat 7 pasal 16. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya yang sudah dipilih Daud untuk menjadi pelayan, memberikan puji-pujian bagi Tuhan di hadapan tabut Allah untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kami tekankan ayat 7a? Kemudian pada hari itu juga. Kita lihat bagaimana Daud tidak menahan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Daud dengan sepenuh hati, dengan spontanitasnya bersyukur bagi Tuhan karena dia melihat betapa baiknya perbuatan Tuhan. Karena Daud menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsanya, mulai dari kesusahan sampai bangsanya betul-betul menyadari bahwa Tuhan telah berada, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi bangsanya. Daud bersyukur pada hari itu juga. Daud tidak menunggu, oh sempat kok, orang baru ditaruh kok barusan tabut-tabutnya, baru dipindahkan, kami kan capek, besok pun masih sempat. Jadi Daud tidak menunda-nunda untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Jadi untuk kita sekarang yang masih sering menunda-nunda bersyukur kepada Tuhan, yang masih sering menunda-nunda berbuat kebaikan kepada sesama kita sebagai persembahan kepada Tuhan, bertobatlah. Hari ini firman Tuhan mengatakan, pada hari itu juga, untuk pertama kalinya Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan nyanyian syukur memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam nyanyian puji-pujian Daud kami membagi ke dalam dua bagian, yaitu ayat 7 sampai ayat 10. Itu adalah ucapan syukur nyanyian Daud atas perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan bangsa Israel. Nyanyian syukur atas sukacita bahwa Daud dan bangsa Israel sadar bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka, dan bangsa Israel bersama Daud yang dipimpin oleh Asaf bernyanyi bagi Tuhan, katanya, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kehadiran Tuhan, kehadiran tabut agung, tabut Allah, tabut perjanjian yang menjadi lambang bahwa Tuhan berada di tengah-tengah bangsanya, membuat Daud bernyanyi memuji Tuhan, membuat Daud sukacitanya melimpah karena mengingat betapa besarnya perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 8 dikatakan, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita sekarang adalah bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah anak cucu Israel, hamba Tuhan, anak-anak Yakub, orang-orang pilihan Tuhan.
Kita menjadi kidung-kidung Tuhan yang indah di tengah bangsa-bangsa yang besar. Dalam ruang lingkup kecil di dalam daerah Aceh Tenggara ini, baiklah kita menjadi nyanyian pujian bagi Tuhan, sehingga di mana kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 11 sampai 13, mencari Tuhan. Mengapa kami katakan di sini yang menjadi pokok pikirannya adalah mencari Tuhan? Karena dalam ayat 11 sampai 13 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Ayat 10b, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, dalam kehidupan kita, masihkah kita sering mencari Tuhan? Masihkah kita menginginkan perkenaan daripada Tuhan? Ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang yang mencari Tuhan akan bersuka hati. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang melihat wajah Tuhan akan merasakan kedamaian dan penyertaan Tuhan. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mungkin ini menjadi bagian favorit bagi jemaat. Sebab setiap akhir ibadah, jemaat akan diberangkatkan menuju kehidupannya, menjalani hari-harinya dengan ayat pemutusan dan berkat daripada Tuhan. Ayat emas-emas surut ini dibacakan kami. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Coba setiap pagi kita ulang-ulangi ayat berkat ini. Kita katakan pada diri kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagi kamu bersemangat kita dalam sadawari adik endah lalap si katakan mandiri. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berarti kita dalam perhatian Tuhan. Kita dalam pengamatan Tuhan. Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Dalam bedak kerja kita pagi-pagi, bangun pagi kita, langsung kita ingat, Bapak siang kemarin ini dikatakan sama aku. Sekarang ini berbina pagi-pagi kami dalam bangku. Ini terlambat sih ingat. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, 1 Tawarik 16 ayat 11 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Wajah Tuhan yang melihat kita, memperhatikan kita adalah lambang berkat, adalah lambang perkenaan Tuhan, bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Makanya pernah Daud berdoa waktu di Mazmur, dia berdoa katanya, janganlah palingkan wajahmu daripadaku. Jadi ketika Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita, lanai boleh kadena kita berubah berniaga. Ayat 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, satu lagi formula yang diberikan kitab 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13, agar kita mampu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang penting dalam kehidupan kita
adalah mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada sebanyak 3 kali di dalam nyanyian pujian Daud ini dikatakan, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 9, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 12, ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Jadi agar kita mampu bersyukur, ingatlah perbuatan yang telah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Hasanah bahasa Karo, pas kita telah tahu ada 2 arti lagu. Yang pertama, lagu dendeng, nyanyian. Jadi kalau orang Karo, kalau lagu, ada 2 artinya dalam Hasanah bahasa Karo. Yang pertama lagu dendeng, yaitu nyanyian. Yang kedua adalah lagu langka, perbuatan. Jadi makna filosofinya adalah bahwa nyanyian akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi jika nyanyian yang kita nyanyikan adalah nyanyian rohani, sudah seharusnya karakter kita adalah karakter yang rohani juga. Kalau nyanyian yang sering kita nyanyikan adalah nyanyian yang kudus, sudah seharusnya lah nyanyian tersebut akan memimpin kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang kudus. Jadi artinya nyanyian, lagu pujian bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari bibir, tapi nyanyian yang benar-benar esensinya adalah penyembahan kepada Tuhan, adalah menjadi nyanyian yang menjadi lagu langkah dari yang dilakukan, yang dilaksanakan, ditunjukkan dari perbuatan kita. Jadi lagu bala dan lagu dendeng, tapi sebuah lagu langkah tapi sidalan bendai sendiri kita. Jadi hari ini tapi sekahenda minta bersulat lagu dalam macam kusuk. Hari ini kita senembasena tamlanai termaafkan minta. Pasti kita jadi orang yang pendendam. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari Polres nggak ngerti. Jadi artinya tahu dan katakannya sekali ini tambah lagi bisa memaafkan. Bias, sudah cukup. Jadi artinya ada sendiri kita mungkin orang